Halo semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Ayuita Solid dengan NIM 11 SD3015. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas praktikum tentang pencarian algoritma, pencarian jalur atau yaitu BERT versus atau BFS pada struktur pilih dan uniform process atau USC pada grab berbeda. Pada praktikum ini kita disuruh mengerjakan tujuan praktikum ini kita bisa memahami cara memformulasikan sebuah masalah agar bisa diselesaikan oleh algoritma cerdas, lalu mengimplementasikan representasi state space atau ruang keadaan dalam bentuk graf, lalu mengimplementasikan algoritma pencarian untuk menemukan solusi dari sebuah masalah, lalu menganalisis hasil dari algoritma pencarian. Setelah saya mengerjakan praktikumnya, berikut adalah laporannya. Nah, langsung saja kita ke bagian tugas, di mana saya mengambil contoh struktur keluarga untuk T serta jaringan stasiun kereta untuk graf. Nah, melalui contoh ini kita bisa melihat bagaimana kedua algoritma tersebut bekerja untuk menemukan jalur yang kita inginkan. Oke, sekarang kita bahas. Nah, pada bagian code ini nah, di sini train graph adalah dictionary untuk merepresentasikan graph. Nah, stasiun A atau stasiun B, stasiun B4, stasiun C2. Nah, artinya di mana dari stasiun A ke stasiun B jaraknya 4 dan dari stasiun A ke stasiun C jaraknya 2. Nah, struktur ini dipakai untuk mencari rute terpendek antar stasiun. Nah, lalu berikutnya adalah bagian family tree ini. Nah, family tree adalah dictionary untuk menggambarkan pohon keluarga. Nah, contohnya kakek, terus ayah, paman. Nah, di mana artinya kakek punya dua anak yaitu ayah dan paman. Nah, begitu juga dengan ayah, lalu begitu juga dengan paman. Selanjutnya untuk bagian yang sendiri ini, misalnya saya adik sepupu ini, itu nilainya berarti orang tersebut tidak punya anak atau dia adalah bagian daun atau bagian daun tree. Nah, selanjutnya untuk ini input the queue dari modul collection untuk membuat queue atau antrian. Nah, selanjutnya BFS butuh QA karena dia menerima lapis demi lapis. Maksudnya adalah bagian ini. Nah, ini mendefinisikan fungsi BFS dengan parameter. Misalnya, tree itu sebagai struktur pohon, start itu sebagai titik awal pencarian, dan goal itu tujuan yang ingin dicari. Selanjutnya adalah, nah, pada bagian kode ini frontier adalah antrian jalur yang sedang diperiksa atau awalnya hanya berisi jalur yang mulai dari log start. Lalu while frontier ini selama masih ada jalur di frontier, pencarian terus berjalan. Selanjutnya adalah, nah, untuk bagian ini ambil jalur paling depan dari antrian. Selanjutnya ini untuk ambil node terakhir dari jalur karena itu node yang sedang diperiksa. Nah, selanjutnya, nah, ini kalau node sama dengan tujuan langsung return jalurnya. Oke, selanjutnya, nah, pada bagian ini loop semua anak dari node sekarang. Nah, buat jalur baru atau new path dengan menambahkan anak tersebut. Masukkan ke antrian untuk diperiksa nanti. Lalu bagian return node ini kalau tidak ada jalur ke goal, return node. Nah, untuk contoh eksekusinya research BFS family tree kakak seperti dia itu. Nah,
ini artinya itu jalur yang print jalur yang ditemukan di slide-nya. Jadi maka outputnya jalur yang ditemukan kakek, paman, seterusnya. Nah, selanjutnya, nah untuk bagian ini kode ini, nah bagian kode ini adalah head digunakan untuk membuat priority QA atau antrian prioritas. Nah, berbeda dengan BFS yang pakai Vivo atau pakai Vivo QCS memilih jalur dengan biaya terkecil dulu. Nah, oke. Nah, ini fungsi QCS dengan parameter. Nah, grab sama dengan jaringan stasiun, start sama dengan stasiun awal, call sama dengan stasiun tujuan. Nah, untuk bagian kode yang ini adalah frontier adalah priority QA. Nah, isinya tuple atau biaya jalur. Lalu awalnya biaya 0, jalur atau jalur start. Selanjutnya, nah pada bagian code ini export digunakan untuk mencatat node yang sudah dikunjungi. Lalu, nah ini untuk loop selama frontier tidak kosong. Nah, untuk bagian kode ini ambil jalur dengan biaya paling kecil dari frontier. Selanjutnya, nah ini ambil node terakhir dari jalur untuk diperiksa. Nah, selanjutnya, kalau node adalah tujuan, kembalikan jalur atau tambah total jalur. Nah, kalau jika nodenya belum pernah dikunjungi, tandai sebagai sudah dieksplorasi. Nah, ini loop semua tetangga dan langit. Lalu hitung biaya baru sama dengan biaya lama plus jarak tetangga. Buat jalur baru dengan menambahkan tetangga. Masukkan ke priority QA atau frontier dengan biaya baru. Selanjutnya, return none atau float. Lalu kalau tujuan tidak ditemukan, return none dengan biaya tak ingat. Terus selanjutnya itu ini saja ya. Ini jalankan UCS dari stasiun A ke stasiun B, lalu cetak hasil jalur plus total jalur. Nah, maka output yang diterima itu terpendek stasiun A, stasiun B, stasiun D. Nah, total jaraknya adalah 11. Nah, baiklah. Jadi kita sudah tahu bagaimana cara kerja BFS dalam mengisi perpelongan keluarga, serta bagaimana Uniform Force Search menerima itu terpendek pada jaringan stasiun kereta. Intinya BFS cocok digunakan pada struktur tree untuk mencari jalur step by step, sedangkan UCS sangat berguna untuk mencari jalur dengan biaya terendah pada sebuah truk berbeda. Nah, sekian video ini jika ada salah kata dan kurang berkenan saya mohon maaf. Terima kasih. Thank you.